Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara berhasil meringkus satu pelaku kelompok bajing loncat dengan motif pemalakan disertai ancaman terhadap sopir truk. Sedangkan 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Unit Reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara berhasil meringkus satu tersangka yang berinisial AK, merupakan seorang pelajar ini ditangkap Kamis kemarin setelah pencarian kurang dari 12 jam. Pelaku pemalakan merupakan kelompok bajing loncat yang beranggotakan 4 orang. Satu di antaranya berhasil ditangkap, sedangkan 3 pelaku lainnya, yakni tersangka A, R, dan O, kini telah diketahui identitasnya namun masih pencarian. Aksi para tersangka ini sebelumnya dilakukan 3 kali di wilayah yang sama dengan target para sopir truk dan mengambil handphone yang berada di dashboard mobil. Motif pelaku yakni pemalakan disertai ancaman dan kekerasan untuk mendapatkan uang dari korban. Petugas kepolisian menyita barang bukti seperti celana panjang, sandal, dan ikat pinggang. Sementara itu para tersangka terancam hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizka Desia Diorna, Guntur Zulkarnadi, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait bajing loncat di Tanjung Priuk sudah bergabung bersama kami Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Guru Arif Darmawan. Selamat sore Pak Guru. Selamat sore. Pak, hingga sore hari ini bagaimana perkembangan terkait kasus pemalakan yang dilakukan kelompok bajing loncat ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 orang tersangka sudah 1 orang kita tangkap, kemudian yang 3 lainnya sudah kita ketahui identitasnya dan akan terus kita kejar. Komplotan ini melakukan pemalakan di sekitar kawasan tersebut? Bagaimana, Mbak? Sudah berapa lama komplotan ini melakukan pemalakan? Menurut keterangan dari pelaku yang sudah kita amankan, yang sudah kita tangkap, ini sudah melakukan sudah yang keempat kalinya. Baik, di mana saja Pak biasanya mereka beroperasi, apakah hanya di wilayah Tanjung Priuk saja atau juga beroperasi atau beraksi di wilayah-wilayah lain Jakarta Utara? Keterangan sementara dari pelaku 1 orang ini, mereka hanya melaksanakan aksinya di Jalan Raya Cilincing, Koja, Jakarta Utara. Baik. Cilincing maksud saya. Untuk pelaku yang sudah berhasil ditangkap, apakah benar masih berstatus pelajar? Benar. Kalau untuk ketiga buron lainnya? Mohon maaf nanti tidak kami buka di sini, tapi yang jelas sudah kita ketahui identitasnya. Nanti akan kita, kalau misalkan sudah tertangkap semuanya, Pak rilis kembali. Baik. Pak, kemudian bagaimana proses pengejaran yang dilakukan terhadap tersangka ini yang belum tertangkap, Pak? Ya, jadi kami mengerahkan tim dari Polsek Cilincing, kemudian juga tim pusher dari Polres Jakarta Utara. 2 kelompok ini, 2 tim ini saat ini sedang melakukan pengejaran. Kalau untuk antisipasi di kawasan Tanjung Priok, mengingat ini kan kawasan industri, banyak sekali truk yang melintas di kawasan tersebut. Apakah ada razia untuk bajing loncat seperti ini? Tetap akan kita lakukan kegiatan patroli, termasuk juga memberi pengamanan di daerah-daerah atau titik-titik tertentu. Namun demikian kita tidak bisa mengawasi seluruhnya, tetapi akan tetap kita laksanakan kegiatan patroli dan penindakan hukum bila terjadi hal seperti ini kembali. Pak, dari keterangan pelaku sendiri sudah berapa kali mereka menjalankan aksinya, Pak? Sudah yang keempat kalinya. Namun demikian, kalau misalkan 3 tersangka lainnya atau pelaku lainnya nanti tertangkap, nanti akan kita cross check lagi. Tetapi ini hanya pengakuan atau keterangan dari 1 orang pelaku atau tersangka yang sudah kita amankan. Oke. Selama 4 kali melakukan pemalakan, apa saja barang-barang dari orang yang dirampas? Ini yang 4 kali ini bervariasi, antara lain minta uang, memeras, kemudian juga yang terakhir yang viral tersebut adalah mengambil handphone.
Baik, kemudian Pak, terhadap pelaku ini ancaman hukuman seperti apa yang akan dikenakan, Pak? Jadi pelaku ini melakukan pencurian dengan kekerasan, pasal yang dilanggar adalah pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya Kombes Guru Arif. Kita tunggu bagaimana kabar terbaru dari kelanjutan kasus ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menggelar reka ulang di lokasi tabrak lari ibu dan anak di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menggunakan alat Traffic Accident Analysis untuk menggambarkan simulasi terjadinya kecelakaan. Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar reka ulang kasus tabrak lari terhadap 3 orang termasuk ibu dan anak di Jalan Kelapa Cengkiraya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menggunakan alat Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengungkap peristiwa kecelakaan. Dalam reka ulang, polisi melaksanakan 6 adegan hingga membuat sketsa tempat kejadian. Ini simulasi. Ya, artinya dengan alat ini canggih. Ya, jadi dengan alat ini, dengan bantuan sket-sket TKP, dengan bantuan rekaman CCTV yang ada, kita bisa mensimulasikan bagaimana kejadiannya. Bertiga. Sebelumnya 3 orang termasuk seorang ibu dan anaknya menjadi korban kecelakaan di Jalan Kelapa Cengkiraya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibu nggak apa-apa? Oh iya. Peristiwa ini terekam kamera pengawas di kompleks perumahan. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap dan menetapkan pengemudi mobil sebagai tersangka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tersangka kasus malpraktek penyuntikan filler payudara model Monica Indah ditangkap polisi. Modus tersangka menawarkan jasa melalui media sosial. Tersangka YJ dan S yang sempat melarikan diri ditangkap di Lampung pada Minggu 21 Maret 2021. YJ mengaku dirinya baru 2 kali menjalani malpraktik tersebut dan sempat belajar pada tersangka D yang hingga kini masih dalam proses pengejaran polisi. Tersangka dijerat pasal dengan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara. Kasus bermula saat selebgram Monica Indah menjadi sorotan usai curhatannya di media sosial soal kegagalan filler payudaranya. 3 minggu kemudian, Monica merasakan sakit di bagian payudara sampai akhirnya harus dioperasi. Ancaman kemudian belajar suntik filler kepada seseorang yang mengaku sebagai dokter dengan nama D. Saat ini yang bersangkutan masih dalam pengajaran anggota kami. Kemudian pelaku atau tersangka YJ ini membeli cairan filler yang disuntikkan itu melalui toko online. Kemudian tersangka YJ ini melakukan kegiatan atau mengaku baru 2 kali. Ya, yang pertama kepada seseorang yang sampai hari ini juga kita belum ada laporannya, kemudian yang 1 orang lagi korban dengan inisial MI tadi. Pemirsa, anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota salah sasaran dalam sebuah penggerebekan. Korban salah penggerebekan tersebut adalah Kolonel TNI Angkatan Darat yang sedang bertugas dan menginap di salah satu hotel di Kota Malang. Anggota Satres Narkoba yang salah tangkap secara bergantian meminta maaf kepada Kasubdit Bin Bekar, Pushubab Kolonel CHB Iwayan Sudarsana. Polresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata juga turut meminta maaf. Kekurangan dalam hal keterangan, Komandan. Kami mohon maaf, Komandan. Siap, izin dan saya Kadita Kopa mengaturkan permintaan maaf yang sudah besarnya dan atas kesalahan yang dilaksanakan anggota saya dalam pelaksanaan tugas, dan saya mengharapkan permohonan maaf yang turut dari kami. Mohon kiranya bisa dibukakan pintu maaf dan atas kesalahan anggota kami. Satu. Siap, izin dan Berita Albino bulan antara satu narkoba bulan. Siapa berani? Berita Albino bulan. Ya. Mohon izin, saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bundan
Kami mau minta maaf. Kasus salah tangkap ini viral di media sosial. Polri dan TNI di Kota Malang langsung menggelar mediasi. Saat penggerebekan, keempat anggota polisi tidak menemukan barang bukti apapun dari Kolonel Iwayan Sudarsana. Saat penggerebekan, Kolonel Iwayan sedang bertugas sebagai tim pemeriksaan material, perbekalan, dan fasilitas di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Namun, polisi tidak menemukan barang bukti lalu meninggalkan lokasi. Atas kesalahan ini, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata berjanji akan memproses kesalahan anggotanya dan memberikan hukuman sesuai kode etik Polri. Kiranya bisa dibukakan pintu maaf dan atas kesalahan anggota kami. Kami tidak mendapatkan satu film di Indonesia oleh hati-hati aman. Jadi mengingatkan sekalian, sekali lagi kami tadi sudah sampaikan semuanya di Pemirsa, pihak kepolisian menyatakan proses penyelidikan penembak Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 51 tetap berjalan walau terlapor telah meninggal dunia. Sementara Komnas HAM berharap proses penyelidikan kasus ini pada Laskar FPI dapat mengungkap fakta kasus tersebut. Pihak kepolisian membenarkan terkait meninggalnya salah satu personel Polri terlapor yang diduga penembak Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 51 beberapa waktu lalu. Sementara Komnas HAM belum menerima informasi terkait polisi terlapor kasus penembakan Laskar polisi yang tewas karena kecelakaan. Komnas HAM berharap kepolisian bisa lebih terbuka menyampaikan kepada publik terkait kecelakaan karena mempengaruhi proses penyelidikan kasus unlawful killing pada Laskar FPI yang sedang berlangsung untuk mengungkap fakta-fakta lain pada kasus ini. Salah satu terlapor, yaitu atas nama EVJ, itu telah meninggal dunia dikarenakan kasus kecelakaan tunggal yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Tentunya proses penyidikan masih berjalan dan penyidik Bareskrim Polri akan menuntaskan laporan polisi 0132 ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemirsa, eksekusi lahan seluas 5 hektar di Kabupaten Solok, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.